warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas RKPLA. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Non-Functional Requirement atau NFR. Yang dimana beranggotakan saya, Nadila Nur Solekah, dengan NNP akhir 041. Destania Safitri 110. Dia Kumari Makarti dengan nomor RP 023. Dan untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian, jenis-jenis, contoh, perbedaan dari functional requirement dan non-functional requirement. Selanjutnya ada pro dan kontra dari non-functional requirement dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah apa itu non-functional requirement. Non-functional requirement merupakan kebutuhan yang menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah pengoperasian sistem daripada perilaku-perilaku tertentu. Non-functional requirement sendiri kontras dengan persyaratan fungsional yang menentukan perilaku atau fungsi tertentu. Rencana untuk menerapkan non-functional requirement haruslah rinci dalam arsitektur sistem dikarenakan NFR biasanya memiliki persyaratan arsitektur yang signifikan. Selanjutnya, NFR sendiri sering juga disebut sebagai quality attributes dari suatu sistem. Istilah lainnya untuk non-functional requirement sendiri ada qualities, quality goals, quality of service requirement, constraints, dan non-behavioral requirement yang juga secara tidak resmi kadang-kadang disebut sebagai elitis dari atribut seperti stabilitas dan probabilitas. Kualitas non-functional requirement sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah kualitas eksekusi seperti security dan usability yang diamati dengan seiring waktu berjalan. Yang kedua ada kualitas evolusi seperti maintainability yang diwujudkan dalam struktur statis dari sistem perangkat lunak. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis non-functional requirement. Dan berikut merupakan bagian dari non-functional requirement yang terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada product requirement, organisasi requirement, external requirement. Yang masing-masing jenis tersebut akan dipecah kembali menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada product requirement. Product requirement ini adalah kebutuhan yang menjelaskan tentang perilaku dari software atau pembatasan perilaku. Dari product requirement sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yaitu yang terkait dengan kemudahan penggunaan dengan sebuah. Yang ketiga ada dependability yang merupakan ukuran dari ketersediaan, keandalan, pemeliharaan, karakteristik lain seperti daya tahan, keselamatan, dan keamanan. Dan yang terakhir dari product requirement adalah security yang merupakan kebutuhan akan keamanan yang disertakan dalam sistem untuk menjamin akses ke dalam sistem tanpa otorisasi tidak dimungkinkan dan memastikan integritas sistem dari kecelakaan atau kerusakan. Oke, lanjut ke organizational requirement. Jadi itu apa sih? Itu merupakan persyaratan, aturan, atau kebijaksanaan yang merupakan konsekuensi dari kebijakan dan prosedur organisasi dalam lingkungan pengguna dan pengembang. Contohnya seperti standar proses yang digunakan, persyaratan informasi, dan lain-lainnya. Nah, pastinya ada peraturan umum atau peraturan general baik dalam mendevelop sesuatu ataupun yang lainnya. Nah, pada organizational requirement ini hanya mencakup suatu peraturan kebutuhan yang ada di internal, yaitu yang ada di lingkungan pengguna dan pengembang software. Contohnya keperluan penggunaan bahasa pemrograman, kebutuhan mengikuti aturan organisasi, misalnya dibutuhkan suatu kartu validasi untuk mengakses suatu software seperti kalau kita itu IMA ITS, nah kita tuh harus memiliki akun mahasiswa agar bisa mengakses. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya.
Nah, di organizational requirement ini mencakup 3 hal, yaitu ada environmental requirement, kemudian yang kedua ada operational requirement, dan yang ketiga ada development requirement. Yang pertama itu environmental requirement, itu membatasi pengaruh lingkungan, baik itu alami ataupun buatan terhadap sistem, dan pengaruh sistem terhadap lingkungan yang menyelimuti. Jadi contohnya semisal ada sebuah software, nah dia ini diimplementasikan di lingkungan yang bagaimana. Nah, si software ini harus mengikuti peraturan di lingkungan di mana dia berjalan nantinya. Kemudian contohnya seperti apakah sistem perlu beroperasi 24/7 atau bagaimana. Nah, itu nanti akan memiliki pengaruh pada softwarenya. Lalu yang kedua itu ada operational requirement. Jadi persyaratan operasional berfokus pada bagaimana pengguna akan mengoperasikan sistem, termasuk antarmuka dan interoperabilitas dengan sistem lainnya. Persyaratan menetapkan seberapa baik kondisi sistem bekerja. Persyaratan ini harus menjawab pertanyaan seperti siapa yang meminta persyaratan, kemudian siapa yang membutuhkan persyaratan, bagaimana mengoperasikannya, kemudian bagaimana fungsinya, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada development requirement. Itu persyaratan pengembangan perangkat lunak, menentukan fitur apa yang harus dimiliki produk perangkat lunak dan apa tujuan produk tersebut. Contohnya kalau kita ambil contoh pada Instagram, nah itu dibutuhkan fitur musik, filter foto karena sesuai dengan requirement dari user. Next. Selanjutnya ada external requirements. Sebelumnya, apa sih external requirement itu? External requirements itu mencakup semua kebutuhan yang mempengaruhi perangkat lunak atau proses pengembangannya dari luar. Nah, di eksternal ini ada 3 hal. Yang pertama ada regulatory, ada etikal, dan juga legislatif. Pada regulatory, dia itu menentukan bagaimana berbagai sistem berbasis komputer akan berinteraksi satu sama lain dalam satu atau lebih organisasi. Jadi dia itu mengatur gimana apa yang harus dilakukan untuk sistem yang akan disetujui untuk digunakan oleh regulator. Selanjutnya ada ethical requirements, di mana itu menentukan aturan dan peraturan dari software sehingga dapat diterima oleh user. Dia itu memastikan bahwa software atau perangkat lunak dapat diterima oleh user dan juga masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada legislative requirement, di mana dia itu memastikan bahwa software beroperasi dalam jurisdiksi hukum dan berhubungan dengan safety requirement dan privacy requirement. Kalau di legislatif ini itu memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai peraturan yang ada. Next. Oke, lanjut ke contoh non-functional requirement. Yang pertama itu pengguna harus mengganti nama inisial setelah login pertama sukses dan nama inisial tidak bersama. Kemudian contoh yang kedua itu requirement-nya itu karyawan tidak diperbolehkan untuk mengedit data informasi gaji. Nah, kalau semua ada software kemudian ada informasi gaji, nah karyawan itu tidak bisa mengakses tanpa adanya security pass. Umpamanya kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada sebuah sistem situs web harus cukup mampu untuk menangani 20 juta pengguna dengan mempengaruhi kinerjanya. Lalu yang keempat itu ada perangkat lunak harus portable. Lalu yang kelima itu ada informasi pribadi data pengguna dan lain-lain harus diaudit dan diperketat security-nya. Dan masih banyak lagi sebenarnya contohnya. Next. Oke, lanjut ke pro dan kontra. Jadi non-fungsional requirement yang pertama itu memastikan sistem perangkat lunak mengikuti aturan hukum dan kepatuhan, baik itu aturan internal organisasi ataupun aturan eksternal. Lalu yang kedua itu menentukan atribut kualitas perangkat lunak sesuai dengan ekspektasi pengguna. Yang ketiga itu ada memastikan keandalan, ketersediaan kinerja, dan skalabilitas sistem perangkat lunak. Yang keempat itu ada membantu dalam membangun kebijakan keamanan sistem perangkat lunak. Yang kelima itu ada memastikan pengalaman pengguna yang baik, kemudian pengoperasian perangkat lunak. Lalu yang kontranya itu karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali hal mengenai NF requirement yang harus diimplementasikan ke software, baik itu untuk kemudian user dalam menjalankan aplikasi ataupun memenuhi aturan-aturan internal. Oleh karena itu, persyaratan tersebut dapat mempengaruhi berbagai subsistem perangkat lunak dan mempengaruhinya itu di tingkat tinggi. Lalu yang kedua itu kontranya itu ada umumnya meningkatkan biaya karena memerlukan pertimbangan khusus selama pembentukan perangkat lunak. Yang ketiga itu sulit untuk mengubah persyaratan non-fungsional setelah meneruskan ke fase arsitektur perangkat lunak. Next. Selanjutnya adalah perbedaan fungsional dan non-fungsional requirements.
Jadi yang pertama berdasarkan parameter itu ada requirement atau permintaan. Sedangkan kalau di functional requirements ini dia tuh mandatory atau wajib ada dalam sistem yang dibuat. Sedangkan kalau misalkan NF atau non-functional, dia itu nggak wajib tapi diinginkan oleh user gitu. Jadi kayak tambahan yang diinginkan oleh user tapi nggak wajib ada dalam satu sistem. Terus ada capturing type, itu use cases. Sedangkan kalau non-functional ini quality attribute. Kalau end result atau hasil akhir itu dia itu berupa fitur produk. Sedangkan non-functional itu berupa properties dari produk itu. Lalu ada capturing, dia tuh kalau misalkan functional itu mudah untuk di capture, sedangkan kalau misalkan NF itu sukar. Lalu selanjutnya ada objektif, di mana kalau di functional itu dia membantu untuk memverifikasi fungsi dari softwarenya. Sedangkan kalau misalkan non-functional ini membantu untuk memverifikasi kualitas atau performance dari softwarenya. Lalu untuk area of focus itu kalau fungsional itu fokus di permintaan pengguna. Sedangkan kalau misalkan non-functional ini fokus sama ekspektasi dan pengalaman dari pengguna. Lalu untuk dokumentasi ini menjelaskan apa yang dapat produk ini lakukan. Sedangkan kalau non-functional itu gimana caranya produk itu bekerja. Dan yang terakhir ada product info, yaitu product features atau produk fitur pada functional requirements dan properties product properties pada non-functional requirements. Next. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami tentang functional requirement yang pertama adalah functional requirement merupakan kebutuhan yang menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah pengoperasian sistem yang mana lebih fokus tentang bagaimana software itu dijalankan dengan baik. Dan yang kedua, non-functional requirement dapat mengakibatkan software memiliki atribut yang lengkap dan sesuai dengan ekspektasi pengguna, tetapi dapat mempengaruhi berbagai subsistem software tingkat tinggi yang membutuhkan banyak biaya untuk konstruksinya. Baik, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.